sana aja kita. Kan katanya 2 kali seminggu, ya kan? Kemarin udah hari Minggu ke sana. Hari apa lagi? Rabu. Kalau mau kita sarapan pagi, habis itu kita bungkuskan aja untuk beliau sarapannya, ya kan? Siapa? Untuk calon mitra mama itu. Ini udah hidup, jadi kita nggak boleh sebut namanya. Mesti dirahasiakan. Lapar. Lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Ya, hari ini hari Senin tanggal 12. Hari Sabtu tanggal 10. Ya, hari ini tanggal 12. 12 Agustus 2024. Oh, ada ada abang-abang salah lawak lewat ya, guys. Salalawak, kodok bagulo, goreng-gorengan. Erni, halo Erni. Abang Salalawa sama jual godok bagulo itu setiap pagi lewat sini, konsisten lewat sini ya. Pakai toa, pakai halo-halo. Salalawa. Godok bagulo, goreng-gorengan ya mah. Abang datang katanya gitu. Itu sudah trademark dia ya. Nah, yang paling penting di sini kita ambil adalah konsistennya. Ya, kalau kita berjualan, kalau kita buka kantor, kalau kita usaha, nah kita pebisnis, jangan pernah berhenti ya sebelum menghembuskan nafas terakhir. Memang sih ya pebisnis itu dia ya pasti ada yang menikmati passive income. Apa itu passive income? Yaitu pada saat bisnisnya itu sudah bekerja ya secara otomatis atau automatically, nah tanpa harus melakukan apapun ya, sekiranya ya si pebisnis ini sedang bertapa lah mungkin ya, bertapa ke Gunung Lawu misalnya kan selama 3 bulan, itu rekeningnya tetap dimasukin uang-uang gitu loh. Tetap dapat transferan, tetap dapat penghasilan. Atau si pebisnis itu, ini kita nggak doain ya, sedang sakit kah, ya, berbulan-bulan, tapi bisnisnya tuh udah settle, ya jaringannya sudah terbentuk gitu loh. Tanpa beliau bekerja, uang tetap masuk ke dalam rekening. Atau ya, ini yang dari pengalaman tim saya sendiri ya, masuk penjara selama 8 bulan. Nah, masuk ke dalam rekening ya hampir 100 juta. Nah, kan asik banget tuh, ya kan? Kebanyakan orang malah ya bebas nggak ngapa-ngapain, tapi bingung ya, bahkan tidak ada yang masuk ke dalam rekeningnya. Karena apa? Tidak mau memulai ya, tidak mau memulai bisnis. Dan kalau misalnya berbisnis itu asal-asalan, asal pilih, asal apa ya, asal mulai saja. Ajarin dong bang biar pinter dongeng. Ini diajarin. Saya waktu pertama sekali ya mendongeng di sini bulan Januari tahun ini, itu saya ngomongnya terbata-bata ngomongnya. Ngomongnya seperti ini waktu itu ya. Kita kan
selama ini kan taunya kan begitu dulu ya, seperti itu dulu ngomongnya. Tapi meskipun waktu live pertama kali itu durasinya hanya 54 atau 56 menit gitu ya, nggak sampai 90 menit ya, keesokan harinya saya tetap live karena udah niat. Nah, alhamdulillah esok harinya itu bisa berhasil live selama 120 menit. Memang ditolong oleh Bunda Mai, ada lagi Bunda Siwi, ada ditolong banyak ya. Pokoknya pertama itu banyak ditolong ya sama teman-teman ya. Ada Puspani, ada Maya S, ada Pak Dejani ya, ada siapa lagi itu ya. Yang teringat tuh itu. Supirman Alam Syah. Jadi berusahalah kita ya memilih bisnis. Apa tema nih Bang? Temanya adalah ya bisnis jaringan yang kita kerjakan. Nanti setelah bisnis ini bekerja sendiri, nah kita mendapatkan uang tanpa bekerja. Ya, itu disimpulkan menjadi satu kata. Satu kata atau dua kata tadi namanya? Dua kata. Passive income namanya. Passive income. Kalau gaji pensiun itu bukan passive income ya. Ya, gaji pensiun ya itu bukan passive income. Jadi gaji pensiun mama itu bukan passive income, itu gaji mama dulu dipotong. Nah, itulah yang dibayarkan sekarang. Nah, kalau passive income itu memang hasilnya dari bisnis itu. Nah, gitu. Jumlahnya berbeda. Kalau gaji pensiun itu kan jumlahnya sama flat gitu aja, kecuali kalau ada kenaikan ya. Jadi jangan pernah selama ini ya para karyawan, para pegawai ya, pegawai negeri terutama ya, jangan pernah menyombongkan diri ya. Ya, merasa berbeda dengan rakyat yang lainnya, padahal nanti akan kembali ke masyarakat, akan bingung, bengong dan bengang pada saat pensiun. Ya, banyak para pensiuners, para pensiun ini ya yang tidak sanggup menjalani hari-hari mereka saat pensiun, awal-awal pensiun itu ya, sangat nggak kerja Bang. Nah, ini gue kerja, Mr. Loba-loba ya, saya kerja ini ya, Mr. Loba-loba. Hari ini saya kelihatan alhamdulillah ya, lebih cakep ya kelihatannya ya. Oh ya, ini kerja kita ya. Paham yang namanya content creator ya kan? Masa hari gini nggak paham sih Mr. Loba-loba ya dengan content creator. Oke, kita kembali ya ke topik kita tentang passive income. Passive income. Nah, ya yang terakhir tadi faktanya saya kemukakan ya, di tim atas saya, bukan yang bawah, tim atas saya ya ada yang pernah masuk penjara selama 8 bulan. Ya. Handphonenya menjadi barang bukti karena beliau difitnah oleh pembaca akun Facebooknya. Nah, gitu ya. Jadi bukan sebuah kejahatan ya yang beliau lakukan, tapi difitnah. Oke? 8 bulan masuk penjara. Keluarnya dapat uang hampir 100 juta dari bisnis ini. Kan udah saya bilang ya, setelah menjalankan bisnis ini ya, mendapatkan poin kanan 100, kiri 100, dapat uang berapa? Ya, siapa yang tahu ya? Siapa yang tahu? Dapat uang berapa? Dapat uang berapa mah? Kalau 100 pasang?
Coba mau tebak berapa? Nggak tahu. Nggak tahu. 10 juta, 20 juta, 30 juta, 100 juta? 30 juta. 30 juta. Hampir tepat tebakan Mama. 20 juta. 20 juta dikasih oleh perusahaan. Nih, 20 juta. Nek, katanya kan. Untuk apa ini? Untuk nenek beli Honda. Beli motor. Oh, saya nggak tertarik beli motor. Nggak apa-apa, simpan aja dulu. Saya pengennya sedekah. Mau pakailah untuk sedekah yang 20 juta itu. Gitu, semuanya pasti dapat yang 20 juta ini. Tapi 100 kanan, 100 kiri poinnya gitu. Itu bukan berarti 100 orang kanan, 100 orang kiri, mah enggak. Bukan. Kalau sekiranya satu orang ambil paket 31, poin Mama langsung 31 tuh di kanan gitu. Nanti ada lagi ambil di kiri, paket 31 juga ada 31, hanya baru 2 orang, satu kanan satu kiri. Poin Mama ada 31 kanan, 31 kiri. Jadi dengan 3 orang saja itu sudah poin Mama sudah 93 poin. Ya kan 31 kali 3 kan? Di kanan 3, di kiri 3. Enggaklah seperti itu kan? Nah, itu sebelum dapat 20 juta, mau tahu Mama dapat berapa uangnya? Ya, dapatnya 12 juta 400 dikali 6. Berapa tuh? Berapa tuh? 12 juta. Ada masukkan orang Malera. Iya kan belum. Kita kan masih PDKT. Ya kan? Tapi kemarin kan kita ngomong sama ibu itu sudah berkobar-kobar semangatnya. Udah tergambar nanti ke depannya mau approach siapa, ya kan? Kan untuk PDKT memperkenalkan bisnis ini kepada seseorang usia 83 tahun tuh memang bukan bukan kerja yang ringan juga, ya kan? Kita butuh inspirasi, butuh ide-ide, tapi juga memperkenalkan bisnis yang seperti ini sama orang yang muda. Sementara maaf kata dianya bebal, udah, kalau orang itu masih murni pikirannya, belum ada yang meracuni, dia nggak bergaul sama siapa-siapa, ya pasti mudah untuk memperkenalkan bisnis ini sama dia kan, karena kan dia belum ada dipengaruhi oleh siapa-siapa. Tapi kalau dia udah kenal bisnis yang itu, udah kenal bisnis ini, kemudian taunya kriminal gitu kan, tidak pula ada iman, ya kan? Dia pengennya kerja yang mudah, cepat dapat uang, ya kan? Nah gitu. Nah seperti itu ya guys ya. Nah oke, saya balik lagi cerita ya kepada tim saya atas yang pernah masuk penjara ya. 8 bulan dapat uang hampir 100 juta pas keluar dari penjaranya. Waktu itu dia nyampe di sini cuman depan aja. Dia depan ngomongnya gini, "Bang, ini kan di depannya ada apotek hidup kan, ada pohon jeruk, ada pohon jambu, itu ada lengkoas, ada jahe, macam-macam, ada nenas, ada bunga-bungaan." Terus dia bilang, "Bang, semua nih Bang dikasih pupuk eco farming nih Bang. Nah, ini nanti rimbun, subur semuanya, tanah jadi subur." Ada tuh sekarang dia udah dapet Pajero. Mobil Pajero dia udah dapat 500 juta. Jadi sekarang dia udah beli tapak untuk mendirikan ruko. Rukonya udah berdiri, terus dia bikin usaha sarapan pagi. Kayak kita biasa pergi sarapan pagi tuh loh. Gitu. Itulah dia. Di Pelalawan, di Kerinci. Oh, Masih muda, umurnya belum 30 tahun. Sebelumnya dia kerja di perusahaan itu RAPP kan, gaji 4 jutanya sebulan. Nah, kalau dengan gaji 4 juta sebulan tuh nggak mungkin dia dalam waktu setengah tahun bisa beli mobil apa tuh ya? Xenia atau Avanza tuh dia beli dalam waktu 1 tahun.
Nggak bisa. Nah, berhenti dia dari RAPP itu yang gaji 4 juta sebulan, masuk dia fokus dia di sini. Jadi dia bisa dalam waktu 1 tahun lebih dia bisa dapat 290 juta lebih. Maka dia bisa beli mobil yang itu. Mobil hitam yang ada tulisannya PTB Sinergi itu. Gitu mah. Masih muda, 1,5 tahun lebih dia bisa. Sekarang mungkin udah hampir 4 tahun lah dia kerja. Mungkin mau terima yang luxury 1 miliar. Itu kalau kita ada terima uang 1 miliar, kita disuruh beli rumah. Disuruh beli rumah cash. Enak banget ya. Ya, nih dikasih sama perusahaan tempat dia bekerja. Nih uang 1 miliar nih, belikanlah rumah. Nah, ya begitu ya. Jadi kalau punya rumah yang belinya cash 1 miliar kan bisa lebih representatif ya gitu kan. Nanti datang orang ke rumah ya, dia sudah punya tim yang besar, punya sebuah ruang tamu yang representatif ya. Bisa untuk sekitar 500 orang bisalah ya. Berdiri bukan duduk. Waalaikumsalam, salam sinergi dari Aceh. Ya, waalaikumsalam Pak Marzuki. Ajak lebih banyak penonton Oh, oke. Oppo iyalah. Kan memang seperti itu. Ya, memang begitu. Passive income itu. Nah, teman-teman yang sudah terlanjur. Nah itu sudah terlanjur menjadi karyawan, nggak apa-apa ya, seperti tim saya tadi yang di atas saya itu ya, itu kumpulkan uang dulu deh ya untuk bergabung di bisnis ini. Nah terserah nanti mau ambil paket yang 2.500.000 atau paket yang 77.500.000, terserah mana yang mau ya. Itu potensi rezekinya beda-beda. Yang satu paket potensi rezekinya hanya 1,670 miliar. Itu saja sudah luar biasa ya bagi seorang karyawan. Musim apa sekarang di Pekanbaru, Bang? Musim durian sekarang. Musim durian, musim rambutan belum ya? Kayaknya durian yang banyak sekarang di jalan-jalan itu. Kalau jambu nih lagi berputik ya, jambu lagi berputik. Nah kayak gitu tuh. Nah kayak gitu. Carilah passive income Anda. Nah ya, kalau bagi teman-teman yang punya usaha, contoh misal pemilik usaha laundry ya. Pemilik usaha laundry misalnya. Nah, saya kan langganan laundry sama si janda siapa namanya itu? Siapa nama mamanya itu ya? Lupa pula nama anaknya, ingat nama anaknya Ayu namanya kan, Ayu Laundry. Nah jadi mereka punya usaha laundry. Nah, kemarin laundrynya tutup selama 3 hari. Mungkin ada saudaranya yang nikah ya, kenduri mungkin di Payakumbuh ya, Itu saya antar pakaian saya untuk di laundry di sana karena tutup terus ya. Akhirnya saya antarkan ke laundry yang lain. Jadi nggak dapat cuan dong. Ya, nah itu baru 3 hari ya, dapat 3 hari dia tutup ya, saya sudah antarkan. Nah, dan itu yang saya tahu kan diri saya sendiri. Nah kalau yang lain juga pada ngelihat gitu kan juga akan pindah ke laundry lain kan begitu kan. Nah artinya sempat menutup usahanya, tidak menjalankan usahanya ya nggak dapat apa-apa, karena dari usaha laundrynya itu tidak akan ada kesempatan mendapatkan passive income kecuali ya
dia sudah melepaskannya kepada orang lain. Nah, itu pun maaf kata banyak yang kena tipu, ya kan? Nah, ya keuangannya ya. Banyak yang kena tipu secara keuangan gitu. Ya, kan banyak kenapa kok bisa bangkrut? Ya, kemarin salahnya tuh saya percaya ya sama orang. Lah, sementara di tanganmu bisnisnya bagus berjalan. Iya, itulah saya coba lah ini mempercayakan sama orang, wah rupanya bangkrut. Nah, itulah kesalahannya, ya. Jadi itu bukan passive income namanya, ya. Kena tipu. Nah, ya, balik lagi ya kepada statement saya tadi ya, carilah usaha yang jelas-jelas ada passive income-nya. Ya, modalnya kecil. Ya, tak sampai 3 juta, tapi passive income-nya miliaran. Iya, ini nggak mimpi-mimpi, ini beneran ya. Udah 10.000 orang yang menerima. Udah 10.000 orang yang menerimanya. 10.000 orang tuh warga sini aja ada nggak 2.000 orang mah? Warga RT kita nih lebih ya? Nggak sampai RW kita? Atau satu kecamatan ada nggak warga kecamatan Sail nih? Ada nggak warganya sekitar 2.000 orang? Kalau warga Pekanbaru sekitar 2 juta orang kan? Kalau warganya Singapura 2 juta orang juga. Warga Malaysia 22 juta. Warga negara Brunei 500.000 atau setengah juta. Ya, setengah juta. Nah, setengah juta warga Brunei. Nah, 10.000 orang sudah menerima uang dari bisnis syariah ini. Nah, berarti tidak ada yang harus kita bingung-bingungkan lagi. Kenapa kita mesti bingung-bingung, ya kan? Dia kan gini, siapa cepat dia dapat, ya kan? Malu malang. Kalau malu malang kata orang, itu kan? Malu-malu bertanya lah. Kok saya orangnya nggak kayak gitu. Siti Maani. Ya, saya orangnya kayak gitu. Dia satu, kalau saya penasaran, saya akan bertanya sampai hal sedetil-detilnya. Ya. Misalnya saya sebagai seorang pelajar SMA ya, kelas 1. Kita tahunya kelas 1 sih, sekarang kelas 10, 11, kelas 10 ya, kelas 1 SMA ya. Jadi tahu seperti ini ya. Agus Prasamya. Oh, oke. Kita Assalamualaikum. Wah. Siapa? Sebuah kehormatan ya bergabung dengan Agus Prasamya. Kok nggak dengar suaranya? Ada lah. Oke. Iya. Gimana Bang? Sehat? Tunggu Bang Agus. Ini tadi saya ditanya. Apa tuh? Bang nggak kerja Bang katanya. Kata tuh ada tuh di atas tuh. Bang nggak kerja Bang kata dia. Ya. Coba Bang Agus jawab. Ya kerja Bang Riko ya begini. Lah kalau lo gimana? Iya. Ya sama kayak saya dulu Bang. Dulu kan saya di bank, di perbankan. Dulu sama dong. Aku 30 tahun yang lalu gak di bank. Oh ya? 30 tahun yang lalu, tahun 94. Udah lama ya. Udah lahir belum? Udah. Tapi saya salut sama Abang, tiap hari konsisten. Mantap. Modalnya cuma itu, Dek. Ya, mantap, itu keren. Aja. Ya salut lah, artinya, dan memang ya ternyata konsisten itu lebih mantap gitu kan. Nah, ya sama lah kayak kita dulu kerja ya kan, dari pagi jam 7 udah berangkat ya kan. Jam 5 paling cepat udah pulang. Itu kan kerja juga. Nah, tapi di bank mana dulu, Dek, kalau boleh tahu? Saya terakhir di BTPN, Bang. BTPN? Iya. Yang orang-orang tua itu semuanya yang nawar-nawarin kredit sama orang pensiun? Enggak, ya, tapi kebetulan saya di bagian pembiayaan Dikur, Bang. Oke. Pembiayaan mikro. Iya. Nah, jadi ya kalau kayak Abang lah sudah menganggap ini sebuah pekerjaan, ya kita aja dulu kerja nggak kaya-kaya, betul nggak? Utang tambah banyak, ya kenapa nggak kita jadikan berbagi informasi ini, live ini untuk
Aku habis dari bank itu kerja cuma 6 tahun. Aku Oh, keluar negeri bisnisnya impor ya, impor. wis. Ya. Nah, Keren. jadi waktu itu kita sempat mengalami puncaknya, ya kan? Hmm. Sempat punya brand sendiri yang setara dengan merek apa tuh Pierre Cardin, Adidas, bener? Iya, Oh, iya main. alhamdulillah 14 tahun. Tapi kan produknya kan bikinnya di luar negeri. Oke. Tahulah orang-orang bank tahulah mata uang tuh bagaimana, naik turun naik turun naik turun ya kan? Nah, Tahun nilai berapa ringgit resign itu Bang Mariko? saya bukan resign, saya itu waktu 4 bank jadi 1 bank deh, Ya. tahun 2000. Oh, 2000 ya. Iya, ya Bank Mandiri, Bank Mandiri. Hmm. Ah, itu Berarti lah yang buka usaha tuh tahun berapa itu? setelah tahun 2000 itu. Oh, mantap, keren-keren. Berarti 14 tahun saya main itu deh. iya itu iya iya itu iya. faktor laki aja. Tapi akhirnya terjerembabnya karena di ujung-ujungnya tahun 2009 saya sempat ambil kredit di sebuah bank yang 3 huruf itu ya, Iya iya iya. yang melayani dengan hati katanya. Iya Itulah. iya iya iya. Siap, Nah, siap. itu. Karena ya Wak di sana ya, Karena ya. secerdas-cerdasnya diri kita ini kalau kita sempat memerangi Allah ambil kredit, aduh. Waktu itu nggak habis pikir ya kok bisa lah ya. Nggak ada yang jadi sejak ambil kredit, nggak ada yang jadi. Betul 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 betul. Ah, 10 tahun Abang terjerembab deh. 10 tahun terjerembab. Ya, masuk lembah. Lembah hitam. Bukan yang itu ya, bukan itu. Bukan itu, bukan. Beda. Sempat 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 terlilit berapa miliar, Bang? Ya miliaran juga lah ya, tapi nggak usah dibilang lah. Itu Iya iya. kembali ke masa lalu tuh kan sebuah kemelekatan yang mesti kita lepaskan. Ya, ya minimal jadi inilah, jadi spion lah biar kita untuk pembelajaran, evaluasi untuk kedepannya ya kan. Berarti sekarang Abang stay di Pekanbaru? Pekanbaru, Wes. Pekanbaru. Nah, Siapa kalau nanti? Agus gimana nih? Agus aku belum tahu nih latar belakangnya orang Bang. Jambi saya, Bang. Iya tahu di Jambi. Ya, Jambinya di mana tinggal? kota, Bang. Oh di kota. Iya, Di kemarin jalan mana veteran ya? Mana sih sana ada veteran ya sana jalan? di ini, Bang, di Sipin, Sipin, Bang. Oh Sipin. Tahu Ya. tahu Sipin. Dekat. Itu masih kota. Iya, kota. Dekat dari inilah, dekat dari perkantoran gubernur lah. Ya itu ada sarapan enak situ kan di Sipin ya? Ada nih. Oh lagi di situ. Masih di sini, Bang. Bentar lagi jemput anak sekolah. Mantap ya. Udah Sambil udah follow, sambil follow up. keren ya. Jadi apa namanya? Live-nya tuh udah berani outdoor ya. Iya, sambil santai aja. Kemarin Iya, itu iya, malah iya. sambil ngobrol dengan calon, kebetulan kan ada calon mitra. Kemarin Iya, iya, calon mitra itu main ikut nyalek lah gitu kan. Ya curhat ceritanya. Ya udah sambil curhat, saya live in aja. Kan banyak teman-teman ini settingan bla bla bla. Ya udah kan apa adanya gitu kan. Ya sambil talk show lah gitu kan. Sambil kita ngopi, sambil kita Iya. ya sarapan, sambil ngobrol-ngobrol lah. Jadi cerita kita yang ngalir aja. Tergantung yang nyimak kan. Tapi Ya, keren sama- itu saya belum berani lagi kok sambil ngopi tiba-tiba ngomong kenceng-kenceng gitu kan kayak orang gila jadi. Gak apa-apa. Di sini kan kawan-kawan kita juga. Mantap mantap. Oh ya. Betul betul. Enak itu. Keren lah. Terus Kemarin- terus. Kemarin adalah ke Pekanbaru, acara apa ya? Saya ke Pekanbaru ya. Oh, acara di ini, di Labersa, saya ikut. Labersa. Oh, udah lama itu bulan Februari ya. Awal-awal tahun. Iya, tanggal 4 Februari kan? Ya, betul, betul. Oh, ikut ya? Iyalah. 5.000 orang. Hmm, Oh, oke. ada. Abang ikut kan? Aku ikut. Oh, Aku seru. duduknya yang pertama di sayap kiri, habis itu di tengah depan. Yang pas yang pas Ibu Handayani orang ya orang Rohol itu.
Betul, ya betul. Ah, itu di depan, di depan. Aku duduk sana. Di mana duduk waktu itu? Dekat di depan juga dekat Pak Taher kemarin. Oh, dekat Pak Taher. Iya, iya, iya. Ah, ah, ah. Ya, kalau itu waktu itu kan pulang dari ini juga dari Turki kan. Ditelepon Pak Taher, jadi berangkat kan Pekanbaru, jadilah siap berangkat. Kan Udah, kita udah menikmati Turki ya waktu? Udah ya? udah kemarin kan rombongan Bang dari berapa orang ya? 4 bus Bang, 4 bus. Timnya Bunda Koir ya? Iya, Bunda Horia itu tim saya. Oh, mantap lah itu. Ya, mantap lah itu, ya. Nah, Itu memang apa ya? Sangat-sangat apa integritasnya luar biasa. kenapa? Enak banget kalau punya tim yang kuat, apalagi tinggal ikut aja, ya kan? Heeh. Alhamdulillah di Pakan banyak juga tim kita tapi di jalur Iya. di lintas Bang. Iya, Di iya, iya. lintas mulai dari sore, air mole, Iya, iya, iya. Bui, banyak lah. Yang perintisnya sana Bunda Koir kan? Di sana perintisnya Bunda Koir kan? Ya Bunda Horia ada Ya, banyak lah Horia. macam-macam dulu. Dulu Pak Ko Amin juga ada tim kita di sana. Pak Hengki Luxury kita udah Komin Ya, tuh ya. Chinese. ya Ko Amin. Ko Amin. Enak lah, awak tuh tinggal mendapatkan ini apa tempaan gitu aja, tinggal ikut aja, ya. Iyalah. Kita sama-sama belajar lah Bang. Kalau kami Ya kan? merintis dek. Abang di grup siapa? Saya di grupnya Pak Salamuddin tahu? Salamuddin, paham. Ya, di bawah dia Ricky. Ricky tahu? Ricky nggak tahu. Salamuddin kan grupnya Parandu ya? Waalaikumsalam Nirwana ya, Pak Randu. Iya betul Ya. Pak Randu. Ya, ya. Legend, dia legend. Ya, legend leader ya. Kalau kita dari ini Bang, sahabat karib Bang. Iya tahu itu kan wah luar biasa lah. Pokoknya kalau sobat karib yang penting mau aja. Yang penting mau aja. Karena dia udah terorganisir kan, ya kan? Hmm, Iya. betul. Karena Pak Aris memang punya support system sendiri gitu. Bagaimana mengkader leader-leader, menciptakan leader-leader. Ya, Tapi kalau abang punya prinsip, abang nggak menyesali waktu berada di tim yang salah ya, aku nggak mau seperti itu. Karena kan rezeki itu kan Allah yang menentukan kan, betul, iya kan. betul Bang. Betul Bang. Jadi aku punya tim tapi di yang bisnis yang dulu deh ya, bisnis yang dulu ya. Sekarang yang tahu yang LG tahu, yang dari Amerika tahu, bisnis Oh, yang ya. dari yang $50 itu. Nah sekarang main ke situ dia. Dulu dia sangat keren banget ya. Ini maaf ya seorang dokter, maksudnya maaf tuh kita menggibah seseorang, menggibah seseorang. Tapi kita ambil esensinya aja lah. Seorang Iya, dokter iya, iya, iya. dalam sekian tahun dia bisa apa namanya breaking something ya menjadi seseorang lah ya di bisnis Ya. itu. Dulu bisnis Amerika deh yang Assalamualaikum. NU itu kan. Nah, Ya. paling keren deh pokoknya beliau. Kemudian tergiur uang itu yang pakai robot-robot itu yang 9,5 juta yang pakai robot. Ya. Kemudian kena tutup kan? Kena tutup Ya. ya. Hmm. Masih bisa berdiri. Sekarang ke itu yang ke LG itu loh. Ke LG itu. Ya. Tapi aku nggak, maksudnya gini, beliau dulu waktu yang di bisnis Amerika itu, aku pikir tidak akan tertandingi, tidak akan Betul. apa namanya, Ya, lanjut Bang. ya tidak akan terlawan. Tapi ternyata kan itulah takdir Allah ya, Ya. ya. Rupanya apa namanya, apa tuh namanya? Karena saking tergodanya sama uang. Yang 11,5 juta itu 9 juta itu yang pakai robot yang akhirnya kena tutup ya. Nah, akhirnya repot sendiri gara-gara itu. Ya Betul, banyak lah tuh uang bupati, uang siapa-siapa berapa miliar tuh kan masuk ke sana kan. Nah, itu loh. Kan itu yang Ponzi itu kan itu. Ponzi itu kan itu ya, bayar tapi nggak dapat apa-apa, ya kan? Nah, Lagi musim Bang kayaknya tahun ini Bang.
Betul. Karena memang gini bang, konsepnya gini. Orang kita kebanyakan pengen kaya tapi nggak mau kerja gitu. Itulah dia. Itulah penyakit orang kita. Iya. Atau pengen kerja tapi yang instan gitu kan. Iya. Jadi kalau menurut Robert Kiyosaki itu memang sebenarnya yang paling enak tuh memang investor. Nah tapi sebelum kita menjadi investor kita kan harus lewati dulu jadi ini pilihan. Tapi kalau mindset kita sudah terbentuk ya nggak apa-apa. Cuma kan sekarang ini kan mindset kita belum terbentuk. Buru-buru Ya. pengen jadi investor gitu kan. Ternyata investor bukan di tempat yang benar, di tempat yang salah gitu. Ya, itu dia. Iya. Betul. Banyak bang, di sini banyak bang. Kemarin itu ada apa ya? Ada koin juga. Kemudian ada yang di sapi ternak juga ada, di emas juga ada. Iya, iya. Ya tadi balik lagi ke mindset gitu. Karena memang banyak orang ya kalau kita berbicara sukses, tentu Ya. semua orang pengen sukses gitu kan. Ya. Tapi untuk mencapai sebuah kesuksesan itu kadang-kadang kan kita pengen cepat gitu. Iya, iya. Nah, apalagi kalau kita tidak menemukan kendaraan yang tepat. Nah, ini yang berbahaya. Iya, betul. Nah, makanya perlu ketika saya ditawari bisnis itu dulu sebelumnya memang sempat mikir juga, Bang. Saya lihat dulu perusahaannya mantap. Saya lihat produknya ada dan memang produknya bermanfaat. Kadang-kadang kan ada produk ini yang kamuflase aja, Bang, syarat Iya, aja. betul. Iya, iya. Nah, ternyata di sini kalau dulu kan aditif bahan bakar ya, dan saya coba itu memang yang biasanya satu hari itu saya bisa sampai 100 ribuan, ini dengan pakai ini bisa lebih hemat gitu. Ini produknya keren lah gitu kan. Nah, saya lihat juga bagi hasilnya. Nah, kebanyakan orang menjanjikan bagi hasil, tapi di marketing plan di PT BES ini bagi hasil itu ketika kita bekerja. Kalau Iya. selama ini kan kita janjikan, kalau kamu masuk nanti dapat sekian segini. Ini di sini enggak. Justru di bisnis yang kita jalani hari ini, kalau kita nggak kerja nggak dapat duit gitu. Ya kan? Kita suka disindir tuh sama para hackers, katanya gabungmu gajiku katanya. Di mana-mana itu sama. Kita orang jualan ini kan kalau kita Iya. beli kan untung juga. Iya. Mana orang belanja ada baru orang yang dapat duit. Iyalah, benar. iya. Mana ada hari ini bisnis orang yang dari rugi, nggak ada. Ya makanya Bang balas. Yang ngomong nih karyawan ya. Kerja bu baru terima gaji kan Karajo dulu baru terima PT. Ya kan iya. Iyalah. Pada kerja nggak dapat apa-apa. Iya, makanya nah mindset ini kadang-kadang yang belum sebenarnya kita di sharing itu banyak ke mindset sih, Bang. Banyak memperbaiki mindset. Iya. Nah, Tadi Agus apalagi- tadi topik Abang kan tentang passive income nih. Ya. Itulah yang tidak ada pada bisnis-bisnis konvensional kan? Ya kan? Betul. Kalau tutup ya tutup, orang pindah ya kan? Pindah lagi. Jual Jadi gini, makanan. Bang. Saya dulu pernah di konvensional lama juga lah. Setelah saya resign itu kan 2015, saya bangun usaha macam-macam lah, laundry, warnet, ekspor kulit manis, kemudian sempat distributor pulsa. Ya memang semakin besar usaha kita, justru waktu kita nggak ada, Bang. Iya betul. Iya. Nah, iya. kayak abang ini kan berbicara ke passive income ini kan kita berbicara waktu, uang kan. Iya. Artinya banyak orang yang hari ini punya uang tapi tidak punya waktu. Waalaikumsalam. Iya, Nah, ada juga orang yang punya uang tapi dia tidak punya waktu. Ya untuk Iya. apa uang banyak? Ya kan? Ada juga orang yang hari ini punya waktu tapi nggak punya uang. Itu yang tadi baru awak sindir tadi. Kaum rebahan ya, maaf ya kaum rebahan ya. Ya. Nah, yang ketiga memang ada orang yang hari ini tidak punya waktu dan tidak punya uang. Siapa itu? Saya pernah mengalami seorang karyawan, ya waktu nggak punya, uang pun nggak ada, Bang. Nah, yang keempat, ya memang ada orang yang punya waktu dan punya uang. Siapa itu? Ya orang-orang yang kayak abang bilang tadi, orang yang punya passive income. Dia duduk-duduk aja, main di mino di lapau, uangnya tetap ngalir gitu kan. Betul. Kayak di Pekanbaru tuh kita duduk di lapau-lapau domino tuh kan. Banyak toke-toke itu yang kayak ecek-ecek tak satu saja kan. Pagi di lapau, siang di lapau, sore di lapau. Tapi rukonya kan banyak. Ruko Kadainya banyak. banyak. Iya. Iya. Saya dulu sempat mikir, Bang. Kok ada orang ya dari pagi sampai siang sampai sore duduk di lapau main domino, main koa. Ternyata
saya pelajari, wajar lah. Beliau punya ruko banyak, beliau punya usaha banyak yang semua orang yang ngurus. Tiap sore orang store gitu kan. Iya. Cuman tapi ada kan- satu dek, ada satu Ya. jadi pelajaran tuh kan, kok bisa Ya. bangkrut juga Pak? Kenapa? Ya terlalu percaya sama orang, kena tipu, ya kan? Ya makanya kalau itu kan tidak semua orang bisa karena tidak pakai sistem. Nah, Itu dia. kita mencari bagaimana yang sama. Kita punya uang dan punya waktu, tapi itu ngalir. Walaupun kita ibaratkan kita nggak bisa ngurus, sistem jalan. Kayak sekarang lah, kayak franchise waralaba pedagang harian, Alfa Indo, itu kan nggak tahu kita siapa yang punya, tapi kan bisnisnya, waduh, omsetnya berapa juta per hari. Karena cara jualannya itu kan mentereng. Meskipun Iya. harga jualnya lebih mahal, tapi orang senang, dingin, terang, ya kan? Nah, ada kopi, ya kan itu tuh. Betul, Ah, ah. betul. Iya. Kalau kita kan beda, Dek kan? Kita kan Ya, betul. harga kita nih dari pabrik nih ke perusahaan langsung ke kita, ya kan? Ya, Harganya betul. terjangkau. Ah, ah. Yang lebih membanggakan Abang sekarang ini, ternyata produk kita di luar sana, Dek, dijual di Malaysia 530.000 kalau diuangkan ke uang rupiah ya. Satu PV-nya bang? Iya, Oh ya. iya. Hmm, Kayak Hasbro tuh dijual 150 ringgit, Dek. 150 ringgit, duit kita berapa tuh bang? Kali lah 3.000 berapa gitu, 3.400 berapa lah. Kan naik sekarang loh ringgit tuh. Ya, betul. Nah, kalau di luar sana, kayak di Hong Kong kemarin tuh ada Bu Yuni, ya dia di Hong Kong. Dia jual $150, Dek, satu Hasbro. 150 Saya tanya, dolar. dolar apa tuh Bu Yuni? Itu dolar US, Pak. Nah, 1,8 dong. Iya, Pak. 1,8, satu Hasbro. Di kita di sini harga konsumen 250.000 cuman. Nah, kan mantap tuh. Iya. Tapi gini konsepnya, memang memang intinya kita kan di sini memang jualan produk. Nah, tapi memang bagaimana sistem ini sudah dibuat, bagaimana kita membantu banyak orang bisa punya peluang usaha baru kan itu. Betul. Betul. Banyak Ya. orang hari ini bang, ya saya dan kawan-kawan lah, memulai bisnis kita hari ini nyari duit jutaan itu kan modalnya puluhan juta bang. Ya. Nyari duit puluhan juta modalnya ratusan juta. Mau nyari duit ratusan juta modalnya miliaran. Nah, Ya. ini ada sebuah peluang bisnis modalnya nggak sampai ratusan juta, hasilnya miliaran. Gila memang. Iya kan? Kan modalnya nggak sampai ratusan juta. Tapi harus kayak gini deh. Ah, masa iya dari mana hitungannya? Modalnya nggak sampai 3 juta dapatnya miliaran. Nah, itu panjang pula kepalanya memikirkan itu kan. Ah. Nah, karena kalau dibandingkan dengan usaha yang pernah kan logika itu kan sesuatu yang difikirkan. Artinya gini, orang memikirkan itu dibandingkan dengan apa yang telah dia lakukan. Nah, mungkin Iya. selama ini kayak saya lah dulu, usaha laundry aja udah hampir ratusan juta. Usaha ekspor kulit manis saja ratusan juta lebih. Distributor pulsa hampir 1 miliar. Dan itu pun juga hanya untuk bertahan hidup, Bang. Nah, kalau kita bandingkan dengan usaha saya yang lama, ya berarti kan usaha ini nggak masuk akal, Bang. Tunggu Gus, semua masih jalan nggak? Semua masih jalan nggak usaha tuh? Nah, sekarang dulu awalnya usaha ini kan sampingan, Bang. Ya. Saya jalani sampingan 2018 itu, ternyata 40 hari dapat mobil. Oh, keren ini. 40 hari bisa beli mobil cash, saya bilang kan. Saya aja udah usaha tahunan, kerja puluhan tahun belum dapat mobil, saya bilang kan. Tetap nyicil kan. Oh, udahlah fokus kan. Oke. Pasti Agus join yang ini ya, yang priority ya, yang 31 langsung. Priority, Bang. Oh iya, memang beda lah. Yang join basic sama join priority itu memang percepatannya memang ke priority memang, ya kan? Energinya juga beda, Bang. Keseriusan pasti beda. Iya. Nah, Iya, makanya iya, ya alhamdulillah setahun bisa Pajero kan, Big Mo Cash kan. Nah, makanya saya bilang ke kawan-kawan, sekarang gini aja lah, nggak usah 40 hari dapat mobil, 4 bulan aja. 4 bulan ya lumayan juga kan. 4 bulan, setahun juga, tapi ya memang ya semuanya kembali ke cerita kita di awal tadi lah, bagaimana kita memulai bisnis ini dengan mindset yang benar. Kalau Ya. kita anggap usaha ini usaha kecil, ya hasilnya juga kecil. Kalau kita anggap usaha ini sampingan, hasilnya juga sampingan.
Dan kalau kita Iya. anggap bisnis ini bisnis besar, insya Allah hasilnya besar. Nah, betul. Betul banget. Keren. Bener banget. Harus seperti itu. Iya, Iya. cara kita. Makanya saya bilang ke teman-teman, ke tim-tim di awal dulu, ya seperti yang disampaikan Pak Haji dan Haris, tidak ada acara yang lebih penting di hari Minggu kecuali seminar. Ya, kita Iya, nomor iya. dua. Ya kadang-kadang kita masih banyak alasan, Bang. Mau Iya. Pak, Minggu nggak bisa seminar, ada pesta, ada gini, ada itu, wah kacau ini. Artinya kan kita ini belum jadi prioritas. Nah, bagaimana bisnis ini kita jadikan prioritas utama kita? Kayak karena kita kan pengen lunas hutang, pengen punya kendaraan, cash, kan gitu. Iya. Itu namanya sikap ya, sikap kita ya. Sikap Nah, kita. Ya betul. betul. Karena Iya. memang penentu di bisnis kita ini, ya di bisnis apapun lah. Penentunya kan yang paling tinggi itu 90%, itu impian dan sikap. Iya, Im- betul. Impian itu arah tujuan kita, dan sikap ini ya bagaimana kita menyikapi dengan keseriusan kita terhadap tujuan kita tadi. Ya sama lah hari ini misalnya kita mau kemana, mau ke Pekanbaru dari Jambi. Ya bisa aja ke Pekanbaru dari Jambi itu sehari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan pun bisa. Tapi kan kita alasannya kenapa harus 1 hari, kan kita pengen kalau misalnya jalan rusak di mana ya kita kayak kemarin lah di Pangkalan Kerinci. Kita cari Iya. alternatif jalan ke Lipat Kain gitu kan, itu artinya sikap. Kalau kita nggak serius ke Pekanbaru, ya mungkin saya pulang lagi, Bang. Betul nggak? Oh, naik pesawat nggak bisa? Ya bisa. Nggak mungkin maksudnya untuk mencapai sebuah tujuan itu kan perlu sikap. Nah, Iya, bisa. saking seriusnya nih naik pesawat ke Pekanbaru, saking seriusnya gitu kan? Ya karena memang udah mentok di sana, udah hampir nyampe, Iya, Bang. iya, iya, iya. Orang kalau Iya, udah betul. hampir Oh, nyampe, udah mau udah nyampe. berjalan hampir nyampe, mundur dia. Oh iya. Kalau masalah naik mobil atau naik pesawat itu kan pilihan di awal. Oh, saya mau ke Pekanbaru, naik apa ya? Oh, naik pesawat. Akan kita menentukan kendaraan yang tepat. Sama dengan bisnis ini. Saya mau umroh, mau haji, mau pengen kendaraan, pilih kendaraan yang tepat dulu untuk mencapai ke sana, kan gitu. Nah, tapi ini ketika sudah Iya, iya. jalan, Paham, ketika paham. ketika Kalau mau kita nyampe, udah sampai Pelalawan, dekat sungai itu. Oh, Iya, rupanya banjir, banjir nih. iya, nyari Jadi alternatif, banyak. Bang. Ngapa nggak sewa helikopter sekalian kita kan? Tanda seriusnya kita gitu tuh istilahnya lah. Bisa Iya, ya. ada beberapa alternatif, ya sewa truk, naik ke mobil, jalan Iya, iya, iya. car, segala macam. Tapi dari beberapa option ya kita pilih mundur beberapa selisih 2 jam lah. Artinya kan kalau kita nggak serius ya mungkin ya udahlah di sini aja lah nginapnya. Ya udahlah pulang aja lah ke Jambi lagi kan gitu. Nah ini kan menanda itu kan sikap. Mantap energinya luar biasa ya. Wah, high frekuensi nih. Aku mau tahu dong, sebelum tidur itu apa yang dibayangkan? Kalau sebelum tidur saya evaluasi, Bang. Evaluasi hari ini. Hari ini sudah siapa yang di follow up, siapa yang sudah disedekahin informasi. Ya kalau sebelum tidur juga rencana lah untuk hari besoknya mau agenda untuk besok hari kira-kira apa, ketemu siapa, seminar di mana gitu. Wih, mantap ya. Terus berapa orang anak Agus? Baru 2, Bang. Semuanya ada daftar. Udahlah, Bang. Paket apa tuh? Kalau yang anak masih bisnis, Bang, dan reguler, Bang. Yang 7 ya, yang 7 ya. Wah. Udah mutasi semua ya? Sudah dong. Wah, mantap. Nah, kayak gini nih anak muda yang siap-siap jadi triliuners. Amin. Amin, amin. Kan mantap ya kan? Udah terbentangnya jalan itu kan? Udah terbentangnya jalan. Saya senang lihat abang tiap buka TikTok, abang selalu, saya mau belajar ini. Apa kok bisa abang konsisten itu? Itu yang saya salut dengan abang. Karena gini deh, aku Gimana, sudah 24 tahun berbisnis, ya kan? Kerja Bang. cuma 6 tahun. Kerja cuma Ya. 6 tahun, ya kan? Ya. Nah, Mm. jadi apa ya? Kalau waktu jadi bos dulu, Ya. ya, aku tanya sama temen ya, yang satu frekuensi ya. Ya. Jadi aku bilang, dulu kenapa ya, kok mudah banget ya? Aku nggak kenal nih sama bos ini, pemilik mall di Mataram sana, di Lombok, pemilik mall, aku nggak kenal. Terus Ya. bikin janji ketemu, appointment janji kan ketemu. Nah, Ya. begitu mudahnya produk saya masuk ke dia, dan akhirnya
terjadilah deal, kemudian kita jualan di mallnya dia kan, itu kan. Ya, Jadi saya punya produk di Mataram, di Denpasar, di Malang, di Jakarta, di Bengkulu, di Jambi, mana lagi Lampung. Itu saya jalani sendiri, saya marketing sendiri. Begitu mudahnya barang itu masuk. Apa dijawab sama betul. teman saya? Karena itu B2B, boss to boss. Iya, 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 iya. Bos itu melihat produk yang bagus. Ini produknya bagus, mereka langsung tinggal harga berapa. Tinggal bagaimana bikin MOU atau dealnya, kan itu aja. Tapi betul. sekarang ini maaf ya, ini rakyat. Itu kita mesti hati orang mesti kita rebut di sini. Betul, betul, betul. Nah, itulah secara masif dari jaringannya Pak Ahdan Haris udah berhasil. Seperti itu. Ah, jadi kuncinya udah dapat beliau, gitu loh. Ya intinya kan pengembangan Bang. Karena memang Iya, betul. pengembangan, karena memang kita lihat juga di bisnis ini Ya, produk sudah ready, sistem sudah on fire. Tinggal bagaimana yang ditanyakan di bisnis ini kan kembali ke diri kita masing-masing, Bang. tunggu tadi abang tengok tadi waktu ngudut tadi ya. Itu pakai arti bukan? Oh, Bukan, Bang. oh. Sebenarnya saya ini nggak perokok. Tapi kadang-kadang kita ini kan ketemu dengan orang yang perokok. Kadang-kadang kita ngobrol dengan kawan-kawan yang smoker kan. Ya jadi ini untuk inilah, untuk properti aja, Bang. Itu produk kita. Produk kita itu. Produk kita, Bang. Iya, iya, iya. Ya rokok elektrik lah gitu kan. Iya, iya, Nah iya. sebenarnya salah satu yang membuat komunikasi itu nyambung apabila kita menyambungkan gerakan. Nah ini kan Iya. ilmu marketing handal dunia itu ya salah satu bagaimana komunikasi kita nyambung ya kita membuat kesamaan klien kita, teman lawan ngobrol kita merokok ya kita minimal udut-udut dikit lah gitu kan. Mungkin kan abang, saya ngobrol sama abang nih, abang ngobrol masa depan, ngobrol bisnis. Abang merokok, nah mungkin saya tutup mulut kan, singgung orang nanti ya kan. Iya, 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 iya. Nah, makanya, Iya, iya, iya. Udah keren ya, people skill-nya mantap ya. Mantap. nah karena ini kan ilmu ini bang, ilmu alam aja bang. Ternyata memang ilmu komunikasi itu mengajarkan kita, ketika mau komunikasi nyambung ya minimal satu itu adalah bagaimana kita menyamakan gerakan, menyamakan frekuensi kata abang tadi kan. Ya kalau dia ngomongnya lembut kita lembut, kalau ngomongnya agak keras dikit kita agak keras juga. Kalau dia merokok kita merokok, kalau dia bergerak tangan ya kita minimal menyamakan gitu kan, biar ya cepat akrab gitulah. Abang mau nanya sama Agus lagi ya, mau nanya ya boleh ya? Ya boleh bang. Itu circle-nya Agus biasanya kan orang agak susah masuk ke circle paling dekat ya keluarga, ya kan? Ya bang. Biasanya kan yang paling dulu bergabung tuh adalah orang luar ya, yang nggak kenal sama kita kan. Betul bang. Kalau di Agus gimana? Berlaku atau tidak berlaku itu? Ya sebenarnya gini bang, kalau Agus sendiri, kalau Agus bersaudara kan berempat bang. Justru dari 4 bersaudara ini memang yang ya join lah, kakak join, yang di kampung juga join, yang di Bandung juga join, tapi ya nggak jalanin gitu kan. Dan itu pun bukan di awal-awal. Dan justru Iya, iya. kadang-kadang orang terdekat kita, ketika kita memulai bisnis ini, saya malah dicemooh bang. Oh, kok jalanin bisnis ini? Kenapa nggak kayak dulu jadi manajer gitu kan? Itu juga saya Iya, iya, iya. ceritakan di Iya, success iya, iya. story saya di YouTube ada, nanti boleh dilihat di YouTube. Oke. Success story waktu di Bandung, ya memang justru orang-orang terdekat kita, artinya apa? Justru di sana saya nggak down bang. Justru saya makin semangat. Wah, orang terdekat saya aja kayak gini, teman saya juga nolak, tetangga juga saya kasih harapan. Ya saya mikir gini bang. Iya, iya, iya. Orang terdekat saya, saudara saya, teman saya, sahabat saya nolak. Nah berarti artinya kesimpulan saya gini bang, berarti yang bertanggung jawab dengan kehidupan kita adalah kita sendiri, nggak ada orang lain. Nah saya justru mikirnya kayak gitu. Nah artinya abis itu saya nggak peduli mau ke siapapun saya ceritakan, bro. Kebetulan memang waktu itu saya komunitas saya, circle saya memang kawan-kawan pengusaha. Saya bilang ke teman-teman, bang ini ada sebuah peluang usaha yang modalnya, yang biasanya selama ini kita nyari duit puluhan juta, modalnya ratusan juta.
nyari duit ratusan juta modalnya miliaran. Ini ada sebuah peluang bisnis yang modalnya nggak sampai ratusan juta, tapi hasil miliaran. Oh, gimana itu? Saya jelasin marketing plan-nya, Bang. Oh iyalah, kamu ngambil apa? Aku ngambil paket priority, Bang. Walaupun nggak ada uang, saya bilang kan. Oh iya, ayo udahlah, saya ngambil ini juga lah gitu. Nah, justru istri saya ketika saya dapat mobil pertama itu yakin nggak yakin gitu. Karena selama ini kan bisnis sering gagal, Bang. Iya. Oh, jadi ngira itu mobil dari mana? Nyicil Enggak, gitu. enggak, waktu itu kan saya ke Bandung Iya. ngambil mobil gitu kan. Ah. Awal-awal itu. Jadi saya tanya ke istri saya kan, Bun, mau mobil apa? Mobil maksudnya gimana? Saya bilang, itu jadi nggak mobil Brio yang merah dulu yang kita lihat-lihat di showroom itu? Wah serius lah, ini kan mobilnya masih ada. Waktu itu kan masih pakai mobil R3 leasing, Bang. Iya. Mau dijadiin DP? Enggak, ini dapat mobil dari bisnis ini. Oh enggak lah aja. Enggak yakin dia. Udah saya di showroom, udah diambil mobilnya, udah dibayarin PT BES waktu itu. Sudah saya bawa pulang, masih juga enggak. Ada satu lagi nih, Gus. Ada satu lagi, Gus. Nih biasanya orang-orang yang kerja di bank, ya, itu ngerasa kayak kena kutukan gitu loh. Jadi Kenapa, dulu kan kerja dengan riba ya, Nah, bergelut dengan riba. Apakah butuh pencucian dosa dulu? Maksudnya agak lambat maju di bisnis ini karena dulu kan gajinya dari riba, dia pikir kayak gitu. Nah tiba-tiba bergabung di bisnis nih, kayak Agus tadi kan dalam waktu berapa? 4 bulan dapat 4 bulan ya atau 40 hari? 40 hari, 4 Bang. minggu dapat mobil. 40 hari. Hah? 40 hari. 40 hari dapat mobil. Berarti smooth ya? Ya? Smooth ya? Lancar-lancar aja, tidak ada kena kutukan ya? Nggak ada. Oh. Bukan nggak Yang ada, penting Bang. jalan aja sistemnya. Bukan nggak Iya. ada, Bang. Yang nolak juga banyak. Tapi Justru karena sistem tuh kali ya, ya sistem pada tim ya. justru orang-orang terdekat saya waktu di awal-awal nggak gabung, Bang. Saudara saya nggak gabung, teman-teman saya kerjaan nggak gabung gitu kan. Nah tapi yang saya percayai seperti yang saya sampaikan tadi, justru karena saudara saya nggak mau gabung, sahabat saya mau gabung, tetangga saya nggak gabung, ya berarti saya pikir saya cuma satu. Artinya yang bertanggung jawab dengan kehidupan saya adalah pribadi saya, nggak ada orang lain. Iya kan? Benar. Nah artinya saya harus fight, Bang. Saya dari Jambi ini saya bikin seminar di Jambi, di Bungo, di Tebo, ya keliling lah. Sampai waktu itu ke Pekanbaru juga sampai gitu kan, ke Sumbar gitu kan, ke Padang. Ya karena saya yakin, artinya nggak ada loh orang yang peduli dengan kehidupan kita kecuali kita sendiri. Makanya Kita waktu sendiri. itu saya fight, Bang. Saya nggak down. Kalau saya down, wah habis, Bang. Karena waktu itu punya utang juga kan. Nah, makanya saya tanamkan dalam diri bagaimana ini bisa digas lah. Artinya kan kita udah lihat nih, yang saya yakini ya 4 pilar tadi, perusahaannya udah jelas, resmi, legal kan. Yang kedua produknya juga udah teruji, sudah yang untuk pertaniannya sudah Kementan. Artinya produk bagus kan. Yang ketiga sistem bagi hasil, udah jelas. Harusnya biaya ini untuk artis dan untuk jalur distribusi yang panjang ini dikembalikan lagi kepada mitra yang mau membantu perusahaan dalam mendistribusikan. Yang keempat ada akademiknya, ada ilmunya. Support system kan bagaimana sebuah perusahaan produknya bagus, bagi hasilnya bagus, tapi nggak ada support system kan percuma juga, Bang. Iya kan? Karena yang masuk di bisnis ini dari latar belakang bermacam-macam. Nah, dengan adanya support system yang seragam, yang sama, artinya kan bisa dijalani siapapun, betul nggak? Iya kan? Iya, setuju. Nah, kenapa kadang-kadang kita nih banyak teman-teman yang baru memulai kadang-kadang bingung. Ya nggak usah bingung, tinggal ikuti sistemnya aja udah. Karena ada ustadz, ada kiai, ada orang berpendidikan, ada orang nggak tamat sekolah gitu kan. Tinggal bagaimana kita jalani dengan serius gitu. Iya nggak, Bang? Nah, untuk ini tips cepat sukses ala seorang Agus, gitu. Gimana tuh? Bang, saya ini bukan pemain network sih sebenarnya, Bang. Saya bukan pemain network, tapi baru kali ini, pertama. ya baru. Saya nggak pernah main CNI, saya nggak pernah main Tianxi, saya nggak pernah main yang lain-lain. Tapi
saya lihat di sini, saya kan pemain istrinya pernah berbisnis konvensional lah. Ya. Tapi setelah saya pelajari, Ya. kenapa saya tertariknya ya gini, karena memang ada support sistemnya, kemudian ada mentor-mentornya. Dulu kita bisnis kan nggak ada yang bimbing bang. Kita Iya. konsultasi aja ke orang ya minta bayaran. Iya betul. Tapi intinya gini bang, kunci suksesnya kalau saya pikir gini, kalau saya itu dari awal tuh manut aja udah. Karena artinya manut tuh gini bang, saya mempunyai, kalau kata Pak Aris itu punya sikap hebat gitu. Kami diajarkan sikap hebat tuh pertama humble. Hebat tuh akronim bang, H itu humble, yang kedua E itu enthusiastic, yang ketiga B itu brotherhood, yang keempat A itu aktif, dan yang kelima T itu teachable. Jadi sifat hebat itu yang coba hebat, humble. Ya berarti artinya gini, yang ngajak saya ini bang, ibu rumah tangga bang. Ibu rumah tangga. Sementara ini saya manajer bank dan pendidikan latar belakang S2. Loh, kalau saya misalnya tinggi hati bang, mungkin saya nggak mau belajar bang. Nah, karena beliau sering sampaikan humble. Bagaimana saya merendahkan hati? Ya udahlah, lupakanlah MM-nya dulu, lupakanlah sarjananya dulu, saya pilih kan. Nanti saya belajar dulu. Diajak sama leader saya, Gus, kita bikin seminar yuk. Yuk, gas, saya bilang, walaupun nggak ada duit kan. Penting seminar dulu. Manut aja, Ngomong Bang. gak ada duitnya, bagaimana kemarin bergabungnya? Minjem dulu. Enggak, kalau duit gabung itu ada tabungan. Waktu itu kan istri mau lahiran bang, anak kedua bang. Jadi pakai itu dulu. Udah saya siapin tuh untuk lahiran anak kedua. Ya. Jadi ya pakai itu dulu lah. Tapi pakai dulu, saya berjanji sebelum anak saya lahir saya harus bisa balikin gitu. Wah, mantap ya. Ternyata balikinnya bukan pakai duit yang saya pinjam bang, pakai mobil balikinnya. Keren. Iya. Ya kan? Ah, ah. Gitu bang. Jadi intinya apabila kita menjalani bisnis sistem, kita tinggal ikuti aja sistemnya. Nah kebanyakan orang menjalani bisnis bersistem tapi dengan cara sendiri bang. Ah, itu dia. Ini Iya. kan bisnisnya bisnis sistem. Udah ada sistem yang dibikin dari perusahaan. Kenapa kita harus lakukan dengan cara kita sendiri? Apalagi cara sendiri itu belum terbukti gitu loh. Ah, benar. Ya, itu bikin capek ya. Waktu habis, energi habis. Ternyata kita nggak sampai di mana-mana. Nah, sekarang ini kan kita tinggal ikuti leader kita. Nggak mungkin leader kita menjerumuskan kita, nggak mungkin mentor kita mengini kita. Yang penting asalkan kita mau belajar, seperti abang sampaikan tadi. Asalkan kita mau belajar, ya pasti. Tinggal waktunya aja lagi kan. Mau Iya, berapa? Mau setahun, 2 tahun pasti sampai. Nah, kecuali kita nggak mau belajar, nggak mau, action pun nggak pernah. Wah, itu kacau itu. Oke, kan Agus sekarang ambil udah lama ya dari awal ngambil paket priority ya 31 ya. Itu yang udah menyala tuh berapa ID? Yang dapat sekali terima gaji itu berapa ID yang diterima? Kalau pencapaian, kalau luxury baru 1. Wow, Kalau Big Mokes baru 2. Kalau Mokes baru 5. Pajeronya 2 ya? Hah? Ya? Kalau Big Mokes itu kan Pajero ya? Ya, baru 2. Oke. Kalau Mokes baru 5. Oh, berarti udah 5 ID yang ini ya? Yang Yes. dapat gaji ya? Kalau motor 11 apa 12 saya lupa. Kan luar biasa itu. Ya, sama-sama lah, Bang. Per bulannya berapa tuh, Dek, rata-rata? Per bulan dari 5 ID yang udah menyala. Ya, bisa lah nutupi gaji dulu waktu manajer bank tutup lah. 100 juta. Janganlah, Bang. Itu belum komisi harian, komisi ini ya, belum komisi mingguan ya. Ya, saya sampaikan ke kawan-kawan. Artinya gini, dulu kita di sekolah, kuliah pengen tinggi-tinggi, pengen dapat kerjaan. Nah, artinya apa? Pengen dapat active income kan. Nah, justru di bisnis ini kata orang yang tidak menjanjikan, justru saya hari ini dan teman-teman lah pada umumnya dalam membangun bisnis ini 5 tahun 4 ya, kalau hitungan baru 3 sampai 4 tahun kita nih, Bang. Dipotong pandemik ya. Nah, artinya dibandingkan dengan pekerjaan yang lama, ya masih 2 kali, bisa 4 kali gaji yang lama gitu, gaji manajer lah. Artinya kan memang bagaimana gini, Bang, konsep berpikir kita. Kadang-kadang kita kan berpikir
Iya, yang enak yang pasti-pasti lah gitu kan. Kerja kan pasti bang, dapat uang pasti. Ya memang pasti gitu. Cuma pasti pasti stabil, pasti gimana ya? Ya kalau UMR UMR aja bang, pasti memang. Tapi kalau kita berusaha di sini, ya memang di 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun pertama tuh capek bang. Fight kan, capek. Tapi kalau ketika kita sudah menjalani sistem, ketika sistem kita sudah terbangun, kalau 2 tahun 3 tahun, waduh enak bang, serius. Iya. Capeknya itu udah di awal. Nah, apakah saya pernah mengalami tim rontok? Ya pernah. Rontok bangun lagi. Iya, 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 iya. Jadi dari 31 ID itu sekarang 5 udah menyala. Nah, pernah nggak Agus meninggalkan misalnya ada ini contoh pengen semedi di Gunung Lawu misalnya contoh lah ya. Itu masih terisi rekening gitu loh. Artinya pasif income-nya memang bener-bener nggak itu? Jadi gini bang, kalau dulu usaha yang lama, kalau untuk mau pergi umroh tuh mikir gitu bang, mau nutup umroh misalnya 9 hari lah, atau 12 hari lah. Itu kan Iya, iya, iya. tutup toko 12 hari, oh enggak lah. Nanti kalau saya tutup toko 12 hari, saya nggak ada, nggak buka, pelanggan lari. Dipercaya ke karyawan, nanti karyawan korupsi, kan gitu mikirnya bang. Iya, iya, Jadi iya. untuk umroh aja kita mikir. Nah kayak lebaran misalnya. Kalau lebaran misalnya kita pulang kampung. Kalau orang-orang kayak saya dulu, ya paling-paling di kampung itu pulang ke Padang tuh cuma 1 hari bang, 2 hari balik lagi kan. Kenapa? Iya. Takut usahanya nggak buka tutup gitu kan. Nah tapi Iya, iya, alhamdulillah di bisnis ini mau kita umroh, kayak kemarin saya umroh berapa kali ya, 2 kali. Ngebawa tim ya 15 hari atau berapa gitu. Pulang kampung mau berapa hari aja nggak apa-apa. Yang penting kan gini bang, bukan masalah pasifnya. Artinya gini, bisnis ini bisa dikerjakan dimanapun. Kalau jalan ya pasti jalan karena memang sistem sudah terbangun kan. Nah, tapi pada intinya adalah bagaimana walaupun kita bukan meninggalkan, kita tetap jalankan, tetap kontrol, tetap komunikasi lah dengan tim-tim gitu kan. Tapi intinya gini bang, ketika kita kayak tim saya kemarin hajian ya, hajian itu kan lebih sebulan bang, tetap gajinya masuk kok gitu kan. Artinya tetap jalan, bisnisnya tetap jalan. Kemarin pergi haji Agus. Saya belum bang, saya belum. Belum. Teman-teman tim-tim saya kemarin ada hajian. Kalau saya kemarin umroh ya tetap jalan lah gitu kan. Bisnisnya tetap jalan. Nah, ya kita ini kan berbisnis dengan sistem ini kan bagaimana kita membangun sistem ini dengan serius. Ketika bisnis kita udah jalan, ya kita jalan-jalan pun bisnisnya tetap jalan. Iya, oke. Ya. Oke, ini pengalaman dari tim atas abang ya. Ya. Dua titik di atas abang, oke. Nah, dia ini kan kebetulan waktu itu lagi sial ya. Lagi sial. Nah, waktu itu abang baru bergabung. Tahu-tahu ditinggalkan. Rupanya beliau masuk penjara. Kenapa tuh? Nggak tahu. Karena kena fitnah. Facebooknya kena bajak, gitu loh. Oke. 8 bulan ya dimasuk penjara, barang buktinya adalah handphone ya kan. Oke. Nah, 8 bulan masuk penjara, pas keluarnya itu rekeningnya hampir berisi 100 juta. Itu maksudnya passive income kan? Ya karena memang itu terjadi pertumbuhan omset, makanya Iya. sistem ini kan mengajarkan adanya royalti. Jadi makanya ya kok bisa ya bukan nggak kerja sih, tapi karena sistemnya sudah jalan, makanya tetap ngalir duitnya kan. Nah, itu dia. Iya kan? Omset. Iya. Nah kalau kita selama ini kan, nah memang bedanya bisnis ini dengan bisnis yang selama ini kita jalankan. Kalau selama ini kan kita setiap hari itu kan berpikir bagaimana membangun omset bang. Iya. Nah tapi di sini betul kita membangun omset, tapi kita juga membangun aset. Nah nanti ketika kita bisnisnya sudah jalan, ya justru aset kita akan bekerja. Artinya memang apapun bisnis kan butuh omset bang. Tapi di bisnis ini untuk menciptakan omset tadi kita perlu bangun aset gitu. Siapa asetnya? Ya people, manusia. Kita menciptakan reseller baru, kita memanusiakan manusia, kita menciptakan SDM gitu. Nah kita melakukan upgrade people skill teman-teman, skill up-nya lah gitu ya. Nah ini kan pentingnya itu membangun aset, membangun SDM. Nah tapi ada juga orang yang membangun bisnis ini hanya berpikir omset,
Ya betul ada, tapi ya memang ketika dia tidak bekerja, dia tidak membangun omset, ya income-nya nggak ada. Tapi ketika kayak Pak Aris lah contohnya, beliau udah membangun aset di mana-mana, membangun tim di mana-mana. Ya hari ini beliau cuti mau umroh haji pun sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan masih stabil gitu. Nggak masalah ya kan? Nggak ada masalah. Iya. Asetnya sudah bekerja, timnya Iya. sudah jalan gitu. Udah ada seminar masing-masing. Makanya ya saya berpikir ke teman-teman ya minimal bagaimana kita di jalur kita itu udah ada home sharing, udah ada seminar gitu kan. Apalagi yang peraih motor, peraih mobil ya kan harusnya udah ada seminar di masing-masing karena mesin produksi kita di bisnis ini kan pertemuan bang, seminar. Ya kan? Yang abang lihat di sini ya pada dirimu sudah ada passion di sini, udah ada semangat ya, desire-nya tuh udah luar biasa. Jadi sehingga untuk meninggalkan sehari pun, maka tadi abang tanya sebelum tidur mikir apa? Mikirin bisnis. Pasti bangun pun mikirin bisnis juga. Jadi kalau nggak berbisnis itu nggak nikmat rasanya. Nah inilah yang luar biasa, ya kan? Sementara kan bagi orang kan pergi seminar tuh kan berat, Betul bang. ya kan? Lebih enak dia main game di rumah kan. Tapi kalau udah sampai ke taraf jadi passion seperti ini, jadi edik, jadi kecanduan, pasti bukan karena uangnya kan? Tapi Betul, itulah namanya integritas kan? Itulah namanya sebuah kan kerja adalah ibadah ya. Betul bang. Nah, Ya, arahnya ke sana itu loh. Betul. Ya kayak gini lah. Saya misalnya di mana-mana pun tetap menyampaikan. Kayak di mobil itu kan saya stiker besar-besar. Sahabat karib. Kadang orang nanya, ini apa maksudnya? Nah, Pak, ini sebenarnya sebuah komunitas. Komunitas yang bagaimana membantu orang bisa lunas hutang dan perbaikan ekonomi. Saya dulu juga, artinya saya pernah punya hutang, saya pernah ini. Nah, tapi dengan melalui komunitas ini kita diajarkan. Sama kata Bang tadi, memang ini dijadikan sebuah apa ya? Di mana-mana pun kita duduk cerita, ngobrol, apapun. Saya dikenalin dengan orang kerja di mana. Saya nggak kerja, Pak. Saya kebetulan aktif di sebuah komunitas namanya Sahabat Karib Komunitas Anti Riba. Apa itu? Ya sebuah komunitas yang membantu orang banyak lunas hutang. Oh iya, memang ada ribuan orang yang bisa lunas hutang, termasuk saya sendiri saya bilang. Ya kita kan ngobrol, Bang. Sedekah informasi kan. Betul Jadi nggak, Bang? kalau ditanya orang, ini maaf ya, ini nanyanya sangat standar ya. Kamu kerja ya? Enggak, saya nggak kerja Pak, saya cuma. Jelas Ya, ya para komunikasi, haters Bang. ya. Jelas para haters ya, kita tuh nggak kerja. Kalau ditanya pekerjaan, saya bukan karyawan, Bang. Bener-bener. Saya bilang dulu saya pernah bekerja, saya dulu pekerjaan di perbankan, habis itu saya resign mulai usaha, terlilitlah hutang. Nah, saya dikenalkan dengan sebuah komunitas. Alhamdulillah di komunitas ini saya diajarkan bagaimana lunas hutang, bagaimana perbaikan ekonomi, dan bukan untuk diri saya sendiri, bagaimana membantu orang banyak gitu kan. Jadi memang aktif di komunitas itu nggak ada jam kerjanya bang. Makanya abang bilang tadi malam ngapain? Ya tetap juga gitu. Ya itu tadi udah apa namanya, udah mendarah daging ya, udah mendarah daging. Makanya passion, abang tadi bilang, oh ini udah ada passionnya. Tapi di sini kerjaan kita itu tidak materi, ya meskipun materi itu sangat banyak di sini dan tidak terbatas. Tapi itu tadi, ya rezeki itu datang memang deras mengalir karena apa namanya basic ya, base-nya tuh ya kita adalah syariah ya, karena syariah itu kan. Nah, jadi kita nggak perlu mikir apa-apa lagi, udah yang penting dan jalankannya bisa apa sistemnya ya kan? Betul bang. By sistem aja kita jalankan. Jadi teman-teman gak usah khawatir lah ya. Ya betul. Gak usah khawatir. Ini anak muda luar biasa. Berapa umurnya Agus? Belum 40 bang. Oh kira umur 25 tadi. Karena Mau kepala 4 bang. karena minum kolagen tiap hari kan? Iya bang. Ya intinya gini, semuanya kan berawal dari pikiran lagi. Nah memang kesehatan juga. Kemudian kalau saya gimana bang? Saya memang kalau dibilang orang punya masalah, setiap orang punya masalah kan bang. Ya. Saya kayak apapun orang, sehebat apapun orang pasti punya masalah. Apalagi kayak kita ini kan pasti adalah masalah terus. Tapi bagaimana kita ini masalah ini tidak kita jadikan beban bang. Tapi bagaimana masalah ini kita
carikan solusinya. Makanya kalau saya bilang tuh happy terus bang, saya bawaannya tuh gimana ya? Ya setiap hari punya masalah lah, namanya orang hidup gitu kan. Tapi bagaimana kita memanage masalah kita, nggak larut dengan masalah bagaimana? Ya kayak gini lah. Dengan kayak abang nih saya bisa belajar pagi ini. Wah nih Bang Riko nih gila bisa konsisten tiap hari. Saya bilang kan mau belajar lah. Makanya saya tadi wah saya mau ngobrol-ngobrol lah saya bilang. Ya, yang namanya konsisten tuh kan itulah yang itu kan esensinya sebuah bisnis apapun kita kerjakan ya kan. Kalau nggak konsisten ya kan Iya. nggak akan ini ya. Pokoknya selagi masih ada apa detak jantung ya kita harus konsisten lah ya kan. Iya lah betul. Ah, begitu memang. Cuman di sini kan ada passive income-nya, ya kan? jadi kita bisa happy kalau udah tercapai pada satu titik, udah dapat mobil yang 150 juta. Boleh lah ya ke kampung 3 bulan, berisi juga nanti rekeningnya. Iyalah. Bener nggak? Betul. Iya bang. Itu. Berarti abang Bang Riko di kota Pekanbarunya bang ya? Bener. Saya depan Polda. Polda di Sudirman ya? Enggak, Polda di Jalan Patimura. Oh Patimura. Iya, Polda yang lama tuh kan jadi apa? Jadi rumah sakit Bayangkara tapi udah runtuhkan lagi, renovasi. Oh Polda yang baru yang besar tuh bang? Iya, yang ini, iya betul, yang di Patimura. Yang besar itu. Mantap. Siap. Keren lah. Nanti kapan-kapan Pekanbaru anu lah, kopdar lah. Oke, siap. Keren ya. Nanti kita bisa, mungkin di bio-nya ada nomor WA kali ya. Nanti kita bisa. Ada bang. Di bio saya ada bang. Oke. Di bio ada. Nanti kita anu lah. Kapan-kapan kita kopdar diskusi. Saya lihat abang, wah, terus sedekah informasi abang luar biasa. Tiap hari sedekah informasi, ya kan kita nggak tahu bang ya. Artinya memang di sela kita memberikan informasi, sedekah informasi ini kan, ya mungkin ada orang ya. Artinya gini, walaupun ada hater yang nggak ada masalah, tapi ketika kita, yang berat itu memang konsisten bang. Berat konsisten. Tidak semua orang berani bisa konsisten. Ya kan, walaupun yang disampaikan itu benar. Harus punya kekuatan pada hatinya, harus kuat, ya kan? Betul. Ya kan? Soalnya kan mood itu kan naik turun dia, mood kan naik turun gitu. Iya betul. Nah, Ya, abang jangan mau tanya nih, tadi kan kata Agus kan, dan ini kelihatan ya, yang penting kita bahagia bang, gitu loh. Ya. Yang mendasari, ini bukan, ini untuk kita semua kan, ini kan ditonton orang lain dan akan masuk ke YouTube ya, kan? Ya. Jadi, ya akan jadi sebuah apa ya, momentum lah gitu kan. Nah, bahagianya, esensinya bahagia seorang Agus Prasamya itu apa? Mau tahu? Apa ya? Ya bahagia itu kan sebenarnya gini bang, simpel kalau saya ya. Artinya kalau kata orang Minang tuh bang, yang namanya bahagia tuh makan lama, lalu lama. Bukan itu dek, makan batang buah, Oh iya makan batang buah, lalu bakar buah, lalu makan akhirnya makan itu. asuah. Aduh. itu definisi bahagia orang tua kita loh bang, ya kan? Iya. Nah kenapa kita kok mikir apa itu bahagia? Kok nyari bagian bermacam-macam cara? Ya betul kata bang tadi, makan batang buah, lalu bakar buah, ciri laswe itu kan sebuah kenikmatan lah. Iya. Betul gak bang? Ngapain kita cari kebahagiaan dengan cara yang lain, dengan cara yang salah? Ya udah jalanin apa yang membuat kita pertama tadi, lalu bakar buah. Apa cari yang nggak usah banyak pikiran, Iya. betul nggak? Tinggal jalanin aja udah. Kemudian apa yang membuat kita apa namanya tadi, lalu bakar buah, makan batang buah, akhirnya itu. Nah, ya udah kita jaga kesehatan. Apa yang membuat kita makan enak, yang halal dan barokah? Kan Selera iya, makan. makanan halal yang barokah kita makan. Betul. Iya kan? Nah, apa yang mesti kita buang kayak abang terciri lasu, apa yang kita buang yang nggak ada mikir, kalau udah buang gitu kan. Betul nggak bang? Kan minum LVNX Slim kan? Oke, jadi akhirnya kan gini ya. Jadi
kalau banyak orang yang istilah orang kan mencari uang ya Dek ya, mencari uang ya. Nah, ada mencari uang, ada menjemput rezeki, ada menarik rezeki. Nah, sekarang nih yang paling tinggi adalah melepaskan ya, mengikhlaskan. Ternyata itulah yang menarik energi frekuensi tinggi. Nah, ya. Nah, jadi jelas yang udah menjalani bisnis ini ya, yang udah jadi nih kayak Bang Agus Prasamya ini, kebahagiaan. Nah, orang bahagia itu disukai oleh uang. Uang akan datang sendiri, ya kan? Jadi sifat uang tuh suka sama orang yang bahagia, bukan yang galau-galau, ya kan? Bukan yang mikir-mikir tapi nggak just do apa nggak melakukan, ya kan? Hajar aja, gas aja kan Dek ya? Go. Oh, oke. Ya, lagi ada ini ya, sinyal ya. Oke. Nah, seperti itu. Beramal dari hasil nipu downline. Waduh, udah yang ngedengerin ini ya, kita tadi apa namanya? Ngobrol bareng ya dengan Bang Agus ya. Wah, itu luar biasa ya. Luar biasa. Nah, teman-teman ya, setelah bergabung, ya udah saya bilang ya, udah bergabung nanti akan mengalami banyak masalah. Masalahnya apa? Masalahnya itu ya, tentu pengen cepet sukses, pengen cepet dapat uangnya. Ya kan? Masalahnya tuh itu, ya kan? Nah, jadi bagaimana yang memecahkan masalah itu? Bagaimana supaya tiap hari masuk ke rekening teman-teman? Masalahnya tuh itu masalahnya. Tapi masalahnya itu seneng nggak? Seneng ya? Ya, siapa yang nggak seneng masuk ke rekeningnya setiap hari? Nah, supaya masuk ke rekeningnya setiap hari, tentu ya harus menjalankan bisnis ini setiap hari juga. Nanti pada saat titik tertentu tercapai, ya, itu pasif income-nya dapat, nah kita bisa berhenti sebentar. Bukan berhenti lah ya, hanya rehat sebentar. Kayak ini sebentar lagi notifnya akan datang ya, akan datang dari TikTok-nya. Anda sudah melakukan live selama 90 menit, Anda boleh istirahat. Nah, nanti habis zuhur, pada zuhur saya bisa live lagi. Nah, karena apa ya? Karena itu tadi nggak berhenti kita. Ini siapa ini? Coba kita terima dulu ya. Halo. Halo juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa on cam, Mas? Masih belum bisa. Oh, masih belum bisa nih karena ada sesuatu yang disembunyikan. Ada. Misteri. Kenapa langsung negatif, Bang? Kenapa? Kenapa langsung negatif, sembunyikan? Karena saya melihat namanya ini ya. Nah, ya. Re 17. Ah, ini jadi saya harus Batsman ya? waspada. Batsman berarti ya. Iya. Oke, apa yang mau disampaikan di sini, Mas Re ya? Mas Re. Ini betul PTBS kah? Kalau boleh tahu. Iya, benar PTBS. Baik. Saya minat PTBS, Bang. Minat join. Bagaimana? Bisa explain product knowledge-nya nggak? Kalau yang secara pribadi, nah itu bisa via WA aja, ya. Nanti Re, sama gini Re atau Ren atau apa sih? Boleh. Re. Oke. Nanti Re bisa puas-puas bertanya. Ya, kalau di sini kan room ini kan milik publik ya. Iya. Jadi Kalian tahu arahnya kan? itu bukan untuk pribadi gitu loh, bukan untuk pribadi.
Jadi kalau kita ngomong ya di telepon ya, saya jelasin semua produknya bisa gitu loh. Ah, ah, kayak gitu. Jadi saya nggak bisa di prospek di sini aja kira-kira bang. Kira-kira menurut Ray bisnis ini menarik nggak? Menarik sekali. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu apa aja poin-poin yang bisa bikin kamu tertarik? Soalnya SDM-nya ya. Kalau Ya? kita ya SDM-nya yang menarik gitu untuk kita prospek itu menarik. Menarik sekali SDM kita itu. Bukan passive income-nya atau produknya? Nggak tahu saya produknya yang muncul cuman itu aja bang, soalnya bang kesuksesan itu ya kan. Jadi sebenarnya minat bergabung di sini apa yang dicari, apa yang dikejar? Karena SDM-nya itu mudah sekali ya kita iming-imingi ya kalau menurut saya. SDM kita itu SDM-nya SDM kita berarti SDM itu adalah orang yang belum bergabung. betul, karena kan tujuannya memang seperti itu untuk kita mendapatkan kanan kiri ya kalau nggak salah ya, untuk Iya betul, mendapatkan kanan reward kiri. ya. Ah, ah. Iya, untuk mendapatkan reward kan kita perbanyak Tunggu, saya mau member kan, jadi bertanya SDM sama kita Re ya. Saya mau bertanya sama Re. Ya, Re, melihat permasalahan negeri kita seperti ini, kira-kira menurut Re, apakah ini salah? Ya, kita di sini memberikan solusi bagi rakyat Indonesia khususnya dan warga dunia. Karena sudah banyak warga dunia yang bergabung di bisnis ini ya. Warga negara lain banyak yang bergabung di sini. ya. Salah menurut kamu? Kalau pendapat saya ya, let me give Tunggu a dulu. speech ya. Jawabnya salah atau tidak? Saya jabarkan boleh? Bukan, jawab aja dulu salah atau tidak. Salah untuk orang lain, benar untuk saya yang akan bergabung. Bukan. Jangan seperti itu. Salah atau tidak. Bilangnya salah, Bang. Tidak salah, Bang. Itu aja. Oke. Lalu lanjutannya gimana kalau saya setelah jawab? Jawab aja dulu. Kalau menurut saya salah mutlak. Tidak bisa Salah dibenarkan. mutlak. Betul. Mutlak. Nah, oke. Udah mutlak gitu. Itu tidak Nah, bisa jadi diperdebatkan. sekarang ini ya, ini benar-benar membagongkan karena tadi katanya minat. Nah, sekarang ini kamu udah kepancing Basic untuk ya. motif, Bang. Kan basicnya motif. Basicnya motif. Karena Landasannya kamu udah saya pancing, kamu ini siapa? iya. Paham sampai di sini ya? Ya, saya seseorang yang ingin mencapai kepentingan pribadi ya. Basicnya kan Bukan. motif. Kamu ini Kepentingan motif di haters. sini. Kamu ini haters. Oke, sekarang apa yang ingin kamu sampaikan di sini? Sampaikan aja lah. Ya, saya sampaikan ya, Bang ya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya ingin Itu aja. menjawab tadi ya, untuk kemaslahatan ya, untuk umat ya. Untuk umat kenapa salah? Karena yang sering digaung-gaung. Dalilnya apa? Iya, saya mau ngomong tapi dipotong-potong. Lah, ini room saya ini. Ya, otoritinya di saya. Ya, saya nggak bisa. Dalilnya apa? Kamu menyalahkan dalilnya apa? Coba pakai ayat Al-Quran atau hadis yang sahih ya. Itu loh. Harus begitu kamu harus Kita ranah punya agama atau ranah landasan, ya. bisnis? Ranah agama atau ranah bisnis, Bang? Kalau ranah agama kita membahas syariat, hukum itu harus dengan dalil. Kalau bisnis emang ada di dalil. Begini. Ya. Jadi yang saya mau sampaikan itu kenapa salah untuk umat ya? Karena banyak sekali yang menggaungkan join dulu baru paham. Padahal di mana-mana orang berbisnis itu riset, analisis, ya, pelajari, baru eksekusi. Bukan eksekusi dulu baru paham. Inilah yang terjadi ketika para penjual cilok, nyun sewu ya, penjual cilok, ya, tukang-tukang beca, orang-orang yang ekonominya di bawah rata-rata, terus kita flexing dengan ya harta kita yang nggak tahu itu minjem atau bagaimana, ya.
lalu malah kita yang menjerumuskan mereka untuk join dulu baru suruh memahami. Padahal mereka basic-basic seperti kita ini tidak ada. Padahal mereka ya abang-abang yang sedang memprospek orang-orang seperti itu ya, SDM itu adalah gambaran yang harus mereka tempuh supaya menjadi yang akan berputar seperti itu lagi. Tinggal switch peran aja gitu. Nah, banyak yang speechless ketika Halo Re. sangat menarik Ini sekali sudah datang notifnya. Saya minta maaf ya. Jadi ya udah. seperti acara di TV kita ada waktunya. Ya minta maaf ya. Kita harus berakhir dulu. Oke. Akhirnya kan ya SDM Nanti pada zuhur kita lanjut lagi insya Allah. bayar keluar bingung Oke. nggak bisa ngapa-ngapain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalah.